Oke, halo guys, jumpa lagi dengan aku Rana. Di video kali ini yang lagi viral si Mbak Mita TKW Taiwan ya guys, yang ada di Taichung. Itu kejadiannya bulan 9 tanggal 19 kemarin itu. Dia itu ada mengirim paket dari Indonesia ya. Dia itu berargumen kalau dia itu mengirim barang itu, dia mengakunya mengirim baju. Ternyata yang dikirim itu adalah ayam isi tahu ya. Dan itu bisa terancam 7 tahun penjara dan denda 1,miliar. 1,miliar. Aku belum pernah lihat sebanyak itu guys. Itu duit apa daun ya kan. Nah itu ngomongnya pas pengiriman itu dia bilang itu baju ya kan, dia kirim baju tapi ternyata itu isinya tahu ayam dan sosis ayam ya. Dan itu si Mbak Mitanya juga dia membantah kalau dia itu mengirim olahan hewani itu memakai ARC dia, tetapi di situ udah tertera ada nama dia sesuai dengan ARC dan mbaknya ini nggak mau mengaku. Ini kemarin juga aku ada dapat paket juga ini guys, ini paket ini tuh sambal kacang guys, aku beli sambal kacang 1 kilo pengiriman dari Blitar ya. Nah ini si suami teman aku dia itu ngirimnya, dia bilang apa ya, dia bukan sambal kacang, dia bilang itu apa gitu, pokoknya dia bukan ngomong sambal kacang, dia pokoknya ngomong nggak tahu apa, aku lupa. Nah itu aku pernah beli di toko Indosulin ya kan, itu nggak ada sambal kacang guys. Terus aku tanya sama si tokonya itu, dia bilang aku udah lama loh, udah hampir 1 tahun nggak bisa ngambil dari Indonesia sambal kacang katanya. Nggak tahu katanya kenapa, mungkin ini si sambal kacang itu dikira dia itu mengandung hewan atau bagaimana, ini nggak boleh ya. Tapi ya aman-aman aja, aku juga sebenarnya udah ketar-ketir nih aku order ini aku beli sama teman aku ini, karena di sini itu ya mungkin bumbunya cuman asin aja dan kurang gitu kan. Aku minta tolong dibikinin sama ibunya temanku ini dari Blitar tuh, enak banget, dia medok banget bumbunya, ada daun jeruknya. Ini bukan endorse, bukan apa, ini memang aku beli itu tadinya awalnya cuma ngasih aku, cuman ini enak banget bener. Nah terus kita kembali ke beritanya. Terus di sini kan dia bilang ini aku udah terjemahkan, dan itu kan memang udah aturannya dari tahun 2002 itu, karena ada sekitar flu burung ya di situ, karena udah gak dibolehin sekarang ini. Tetapi si mbaknya ini, si petugasnya itu menaruh curiga, dia mengimpor sosis ayam goreng dan ayam lainnya untuk perusahaan kargo udara dan disita oleh Bea Cukai Kementerian Keuangan Taipei gitu ya kan. Nah terus dia berargumen bahwa dia mengimpor pakaian dan bahwa mengubahnya menjadi ayam goreng, tidak menerima pernyataannya sesuai aturan pencegahan, dan membantah penyakit menular hewan divonis 6 bulan penjara. Tindak pidana impor barang kriteria secara ilegal, jika hukumannya terbukti ia dipenjara untuk menjalani hukumannya. Adapun hasil sitaan 13 bungkus tahu goreng berisi ayam dan 32 ceker ayam, astagfirullah, 32 ceker ayam goreng dengan berat total 24 kg. Nih, fine untuk menyatakan disita. Ini keputusan menunjukkan bahwa MIDA TKW Indonesia mengetahui bahwa Indonesia bukanlah daerah yang bebas epidemi untuk flu, unggas, serta patogen dan penyakit Newcastle, tumor atau Newcastle, dan sebenarnya mempercayakan perusahaan pengiriman ekspres untuk komunikasi dengan Oriental pada tahun 2002 Oktober. Ya Allah, apa sih ini? Di situ sosis ayam itu ada ya, sosis ayam, nggak tahu, kurang tahu untuk halal enggaknya. Itu sosis ayam di PS Mas itu ada guys. Kalau kalian itu benar-benar pengen banget ya bikin sosis ayam, itu juga banyak juga kan ya, kalian bisa bikin sendiri nih kan, bikin sendiri aja itu. Kalau nggak bisa ya suruh bikinin temen gitu, bayar juga nggak apa-apa, daripada kayak gini kalian bisa terancam 1,miliar. Itu duit dari mana? Apa kalian itu mau seumur hidup di Taiwan? Itu seumur hidup di Taiwan juga kalian nggak bakal ngumpul 1,miliar kalau kalian itu memangnya nggak ngirim keluarga Indonesia, ya kan? Demi ingin makan sesuatu sampai mengorbankan
nyawa kalian, bahaya sekali. Itu harganya nggak seberapa, dan kalian juga bisa lihat tadi tuh aku udah rekam, itu ada juga yang menjual usus ayam goreng ya, usus ayam goreng, nah berkilo-kilo. Itu juga ada yang komen juga seperti itu. Jadi hati-hati, jangan sampai tergiur, karena ini bisa mengakibatkan kelan fatal juga ya. Nih batasnya ongkir dia bilang seperti itu ya kan. Ya aku nggak bisa sih, mungkin ilegal ya, soalnya semua jenis binatang itu nih kena denda 50.000 ya kan. Lebih waspada, mending beli yang ready aja ditawar ini, daripada kalian itu harus bertaruh nyawa, apa namanya, membayar denda sebanyak itu ya. Nah ini dia juga ada beli 3 kilo juga, dan itu nggak main-main, dendanya bisa 50 juta sampai 50.000 NT ya, sampai 150.000 NT. Astagfirullah. Itu gaji kalian 1 tahun. Gaji kalian 1 tahun ya, jadi itu selama 1 tahun kalian itu sia-sia gitu loh, cuman bayar denda. Itu kalau kalian tetap ngeyel pengen beli makanan yang mengandung hewan dari Indonesia ke Taiwan, itu sangat-sangat tidak boleh ya, sangat-sangat tidak boleh. Mungkin untuk yang di Jepang, di Hong Kong, di Korea mungkin boleh ya, tapi kalau untuk Taiwan itu sangat-sangat sensitif. Dia memang, dia penjualnya ini, mbak bakulnya ini juga udah ngomong kalau dalaman ayam ini katanya dia itu bersifat barang sensitif, sama aja lah, gak usah dibeli lah guys, demi keamanan kalian. Kalau ada yang di sini mahal juga, kalau kalian pengen bang ngomong kalau dalaman ayam ini katanya dia itu bersifat barang sensitif, sama aja lah, gak usah dibeli lah guys, demi keamanan kalian. Kalau ada yang di sini mahal juga, kalau kalian pengen belilah sedikit ya kan, walaupun itu harganya 300 sampai 500. Itu kalau enggak kalian juga bisa beli sendiri, itu bikin sendiri ya kan, ada di pasar juga itu usus ayam kok lah. Dan di sini itu ada barang-barang yang khusus nggak boleh dikirim Indonesia ke Taiwan juga, kalian juga harus pahami biar nggak kena denda ya. Sebelumnya juga udah ada pernah yang kena, itu gara-gara dia kirim 1 kilo jengkol, dia kena denda sampai 60.000 NT, dan itu bisa, dan dia itu bayarnya juga dicicil sampai nggak selesai. Tapi kalian itu jangan meniru hal-hal seperti itu. Ini barang yang tidak boleh dikirim ke Taiwan, yaitu sayuran ya, sayuran, terus madu hutan itu gak boleh ya, daging dan ikan, pokoknya makanan yang mengandung daging dan ikan ayam itu gak boleh. Terus itu kacang-kacangan, oh iya kacang-kacangan, kacang-kacangan itu gak boleh. Tapi untuk kacang-kacangan yang biji-biji itu maksudnya ya guys, yang itu kan bisa dia bisa bertunas seperti itu nggak boleh dikirim ya. Terus bumbu dapur katanya, wah bumbu dapur mungkin yang biji-biji itu kali ya. Tapi aku kemarin itu ngirim dari Indonesia ke sini 6 kilo lada bubuk tapi bukan yang biji-biji itu, aku gak berani yang biji itu, kena juga. Ini ada jengkol dan pete, itu juga mengandung biji-bijian ya, itu nggak boleh dikirim ke sini. Terus cairan rokok elektrik itu juga boleh, isian vape itu kan, itu juga nggak boleh. Terus benda tajam seperti gunting dan pisau itu juga nggak boleh. Nikotin dan tembakau, alkohol, emas dan perhiasan itu nggak boleh. Jangan sekali-kali kalian nyelipin, itu bisa bahaya. Uang juga nggak boleh ya. Terus ini kura-kura sama basreng. Ini adalah, walaupun basreng itu ada sebagian, itu basreng itu apa sih, basreng itu bukannya apa ya, ada hewaninya apanya. Tapi mungkin kalau untuk personal itu kalian bisa dapat denda, beda sama yang di toko ya. Di toko itu dia mungkin ada memang untuk diperjualbelikan ya. Tapi kalau kalian itu personal lolos ya, itu mungkin rezeki kalian. Tapi kalau kalian itu apa namanya penjual, nah itu otomatis mungkin, tapi nggak semua ya, nggak semua, karena di toko Indo Sulin yang aku bilang tadi, yaitu nggak boleh beli kacang atau mengirim sambal kacang dari Indonesia, itu nggak boleh masuk ke sana. Padahal walaupun di mana-mana juga ada, tapi dia nggak bisa, nggak tahu kenapa. Jadi aku belinya di online. Jadi di sini untuk teman-teman yang mengirim barang dari Indonesia ke Taiwan, kan itu harus pikir-pikir ya, pikir-pikir 1000 kali. Jangan kalian itu hanya memikirkan pengen aja, nafsu aja.
ya demi kebaikan kalian pengen kerja lama di Taiwan itu, kalian juga harus memikirkan diri kalian ya, jangan hanya menuruti keinginan pengen makan, karena di Taiwan juga banyak kalian membeli apa itu mudah, walaupun itu harganya juga lumayan mahal. Mungkin kalau harga di Taiwan itu harganya 700 500 untuk 1 kilo, bukan 1 kilo kayaknya, 100 gram mungkin atau 500 gram usus ya kan. Nah itu kalian bisa dibeli di Indonesia, itu memang bisa beli sampai 10 kilo. Memang ya seperti itulah, karena ini sifatnya sangat sensitif ya guys. Jadi kalian itu gak usah main-main, dendanya itu nggak kira-kira guys ya kan. 150.000 sampai 150 juta, ya 150.000 NT dolar, main-main. Jadi kalian itu nggak usah aneh-aneh, kalau ada di Taiwan mending beli di Taiwan aja ya kan. Terus untuk jengkol sama pete itu banyak juga di Taiwan, jangan kalian ngumpetin beli barang dari Indonesia. Kayak gitu aja guys, cayo cayo, bye.